apakah Bapak berani mengesampingkan pasal 24 yang menyatakan tadi PK hanya satu kali untuk memberikan keadilan? Berani. Kalau ada PK lagi? Ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, berarti Pak Pujo siap untuk menerima PK yang kedua kali. Berani. Dengan mengesampingkan pasal 24 itu. Pasal berapa? Pasal 24 ya? 24. Luar biasa. Oke, berarti makin adrenalin saya makin kuat itu kalau begitu. Pertanyaan saya. Oke. Senang sekali Pak Pujo. Maka belakangan ini kami terusik dengan berita TikTok juga tentang kasus cyanida Jessica. Bapak ikut kasus itu. Apakah Bapak siap untuk menerima apabila kuasa hukumnya mengajukan PK yang kedua kali atas nama keadilan itu? Siap. Siap. Luar biasa. mantap. Karena terus terang kami terusik dengan berita di YouTube soal kasus cyanida Jessica ditengarai. Ya. Contoh peradilan sesat. Mudah-mudahan Bapak jadi Ketua Mahkamah Agung, jadi Hakim Agung yang akan memeriksa kasus ini apabila nanti itu diajukan PK. Ya. Tetapi mereka yang mengajukan PK mendapatkan hambatan formalitas, Pak, yaitu untuk bisa mengajukan PK harus ada bukti baru. Bukti baru itu hanya bisa dilakukan apabila mayat almarhumah itu diotopsi. Tetapi keluarganya menolak untuk diotopsi. Pertanyaan, apakah demi keadilan Bapak punya keberanian untuk membuat putusan yang isinya memerintahkan kepada jaksa penuntut umum supaya diotopsi yang bersangkutan? Punya keberanian? Apabila itu memang syarat harus, ini kita siap, berani. Ya. Berani. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, kita luar biasa Bapak ini. Kami akan mendukung Bapak. Itu benar-benar dia ngaku. Jadi, gimana ya saya ngomong? Nggak tahu Pak, gimana cara ngomongnya. Kalau orang lagi berrekayasa atau mendongeng kayak gitu Pak, bingung kan narasi apa sebelumnya yang diucapkan sampai narasi ke depannya apa yang mau diucapkan. Jadi tidak terekam dengan baik karena Bapak sedang mengarang. Gimana ya cara ngucapnya ya? Nggak tahu, kok nanya netizen. Kan Bapak yang buat narasinya gimana ya? Intinya dia meracun. Padahal bukti-bukti yang tertera di situ hanya berdasarkan asumsi Bapak, bisa-bisa menilai bahwasannya dia meracun. Sudah ya Pak ya, kami netizen siap kawal kok. Jangan ketar-ketir lah, 3.000 pengacara masih sikitnya itu. 10.000 Pak Autobot kayaknya mampunya tuh Pak. Dan ditambah netizen yang mendukung juga melalui sosmed. Semangat Pak Edi Solihin, semoga Bapak menemukan kebenaran dan keadilan untuk kematian Mirna. Ini demi Mirna juga sih Pak, biar dia tenang selama 7 tahun Pak. Dia tuh harusnya bisa ngomong tapi dia sudah tidak ada, sehingga dia kalau dia bisa ngomong Pak, mungkin dia bilang bahwasannya Jessica bukan pelakunya, tapi kok kenapa orang menggiring ke sana seperti itu. Dan kami pun netizen di tahun 2016 termakan opini-opini atau media-media yang meliput dari sisi Mirna saja tanpa melihat dari side Jessica. Tapi di tahun 2023, 7 tahun after dari kejadian itu dan diangkat lagi di Netflix, dan netizen sekarang sudah makin cerdas dengan bidangnya masing-masing, jadi bisa menemukan kasus ini lagi menjadi lebih terang, seterang cahaya Pak. Kalau kata Pak Edi itu adalah bukti harus terang lebih daripada cahaya. Kayak gitulah kira-kira. Kami akan buktikan itu Pak. Semangat. Berarti tujuannya adalah mencari kebenaran dan keadilan. Teman-teman dari podcastnya Dr. Richard Lee, Bang Oto Hasibuan menyatakan bahwa dalam menjalankan profesinya, Bang Oto ini selalu berprinsip untuk memperjuangkan yang namanya kebenaran dan keadilan dalam setiap klien yang dia tangani. Dengan demikian ketika Pak Oto berprinsip memperjuangkan kebenaran dan keadilan, Pak Oto tidak akan pernah merasa kalah dalam
menangani klien-kliennya. Sementara di podcastnya kalau tidak salah Bang Densu, jaksa penuntut umum itu menyatakan bahwa ketika dia menangani kasus ini, kasus kopi sianida, dia yakin akan memenangkan dan membuktikan bahwa Jessica itu bersalah. Nah, teman-teman sendiri kira-kira ada di tim mana? Tim yang selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan atau tim yang selalu ingin memperjuangkan kemenangan? Orang yang ada di situ pada hari itu ya, yang masalah kan kopi. Oke, aku makin paham sekarang. Oke, oh begitu cara berpikirnya. Oke, it's fine. Oke, aku akan pakai cara berpikirnya Anda ya. Anda kan mengatakan bahwa pegawai O yang menguasai gelas dan kopi tersebut awam, tidak menyadari atau tidak mengerti kalau itu ada tindak kriminal atau tindak pidana. Oke, makanya sedotan itu dibuang ke dalam sink. Oke, padahal Anda tadi bicara yang penting kopinya. Oke, aku akan mengkorelasikan dengan pernyataan pegawai O tersebut. Pegawai O tersebut pada saat menguasai gelas dan kopi tersebut mengatakan sedari awal mencurigai J memasukkan sesuatu. Otomatis pada dasarnya pegawai tersebut menyadari ada tindak pidana di situ. Itu berlawanan jadinya dengan apa yang Anda ucapkan, kawan. Lalu Anda bilang yang penting itu kopinya. Kalau kopi tersebut dan gelas tersebut dianggap penting, seharusnya sedotan itu penting juga karena korelasinya langsung dengan barang yang Anda anggap penting. Pantas saja Anda malah mencari-cari celana yang korelasinya secara tidak langsung. Padahal pada saat institusi yang menyelidiki kasus ini dan mereka ini datang ke rumah J, celana tersebut masih ada. Ngapain nyari ke TPA? Sesuatu yang depan mata malah nyari yang jauh. Jadi pantas saja otopsi tidak dilakukan karena Anda menganggap kopi lebih penting dibanding objek utamanya. Kalau Anda anggap kopi dan gelas tersebut barang yang penting, seharusnya sedotan tidak Anda hilangkan. Kalaupun itu bukan Anda yang menghilangkan memang. Jadi kalau Anda beralasan dianggapnya sedotan tidak penting, yang penting itu kopi, ya lucu rasanya. Jadi pantas saja karena cara berpikirnya seperti itu, yang Anda otopsi gelas dan kopinya bukan tubuh korban. Pantesan karena cara berpikir Anda terbalik, kawan. Aduh. Anda belajar hukum di mana? Cara berpikir terbalik seperti itu memalukan, kawan. Serius. Anda bisa lihat kasus ini pada akhirnya malah bukan menemukan keadilan, malah menciptakan peristiwa. Karena korelasinya carut marut. Lucu kawan, serius. Tapi terima kasih loh cara pandang Anda mengubah alur cerita segala sesuatunya. Keren. Kebayang kalau jaksa pada berpikir seperti itu semua. Keren sih. Keren. Berpikirnya terbalik, kawan.